tidak punya iman seseorang itu kalau dia berkhianat. Berarti Ustaz, orang-orang koruptor yang sholat-sholat itu tidak punya iman. Yo, kalau dia punya iman dia nggak mungkin korupsi, itu mesti. Misal kita contohkan korupsi MBG itu mesti tidak punya iman. Apalagi kalau korupsi dana bantuan sosial, berarti tidak punya iman mereka. Tapi Ustaz, mereka sholat Ustaz. Sholat itu belum tentu menjadikan tolak ukur dia sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu sholatnya gimana. Banyak orang sholat pencitraan tuh banyak. Besok kalau mau lihat orang-orang yang sholatnya pencitraan, tengoklah ketika pilkada, pilpres, pileg, banyak sekali. Yang tak pernah sholat pun bisa masuk masjid. Coba bayangkan tuh. Apalagi seorang pemimpin. Pemimpin juga amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin dan dia punya tanggung jawab terhadap setiap rakyatnya. Pertanyaannya adalah, itu amanah atau bukan? Amanah. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? La taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak akan terjadi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, hatta tazhar, sampai akan muncul al-fakhsh wa tafakhus. Persoalannya perkataan keji dan kebiasaan perbuatan keji. Wa qati'atur rahim, orang yang suka memutus silaturahim. Wa su'ul mujawarah. Kemudian wa hatta tu'manul wa hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawinul amin. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul di tengah umat manusia itu yang terakhir kita ambil, para pengkhianat. Orang khianat dianggap jujur, orang jujur dianggap pengkhianat. Yu'tamanul kha'in wa yukhawinul amin. Kata Nabi, di akhir zaman itu akan lahir para pengkhianat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, tapi kita pakai jujur-jujuran, tidak usah takut ya. Kita jujur-jujuran. Bapak Ibu sudah lihat belum orang-orang pengkhianat hari ini? Sudah lihat belum para pengkhianat hari ini? Kalau Bapak Ibu sudah lihat, itulah wajah dunia di akhir zaman tuh begitu. Jadi di akhir zaman itu nanti Bapak Ibu, itu paling banyak pengkhianat semua. Di akhir zaman itu paling banyak pengkhianat. Mencari orang jujur tuh susah. Makanya kalau sekarang nih orang jujur, ini orang jujur ya, tidak usahlah berharap untuk dapat jabatan. Tidak usah berharap dan tidak usah bermimpi. Sulit. Kalaupun ada satu dua. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi. Kalau sudah satu pengkhianat, dia maunya berkawan dengan para pengkhianat. Jadi orang jujur itu hilang, sulit. Orang-orang yang amanah itu tersingkirkan. Kenapa tersingkirkan? Ancaman. Jadi orang amanah ancaman bagi para pengkhianat. Orang pengkhianat tidak akan mungkin bisa bercampur dengan orang yang aman itu tidak mungkin itu Pak, tidak mungkin itu. Orang amanah tidak akan mungkin berkawan dengan orang yang pengkhianat, tidak mungkin itu Pak. Istilah air dengan minyak tidak mungkin bisa bersatu, tidak mungkin bisa bercampur. Nah, maka Nabi bilang dalam hadisnya, ayatul munafiq thalathah. Tanda orang munafik itu ada tiga. Itu secara sifat aja itu. Apa maksudnya secara sifat Ustaz? Secara sifat tanda munafik itu tiga. Karakter hari-hari manusia ada identik dengan kemunafikan, ada tiga. Satu, kalau dia bicara dia dusta. Kedua, kalau dia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, kalau dikasih amanah dia. Kita ambil contoh. Ini terjadi pada masa tabi'in. Satu ketika ada seorang tujar itu atau tajir itu bisnismen lah, artinya dia punya usaha. Dia bilang begini, ane mau pulang kampung. Dia bilang begitu, saya mau pulang kampung. Datanglah ke kawan sebelahnya, aku titipkan uang ini kepada anda, tolong saya titip, nanti saya sudah balik dari kampung, nanti saya ambil lagi duit ini, minta tolong. Kira-kira yang dititipkan ini amanah atau bukan? Amanah atau bukan? Misal saya titip sama abang nih, bang, saya titip Honda saya bang, saya mau pulang kampung. Saya titip rumah saya bang, saya mau pulang kampung. Bagi dia itu adalah titipan, itu adalah amanah atau bukan? Amanah. Sekarang saya tanya, boleh ndak amanah ini dipakai sama dia? Dipakai. Tidak ada akad. Kita cuma akadnya, bang, titip rumah ini.
titip motor ini. Beliau cuma jawab, oke, akadnya titip. Tapi beliau di tengah titipan tersebut dipakainya tanpa sepengetahuan saya. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Bisa dipahami? Kita ambil contoh. Ini jangan tersinggung. Bapak-bapak, ibu-ibu tak boleh tersinggung. Kalau tersinggung berarti pelaku. Ya, itu fakta, Pak. Jadi gini, jamaah titip duit ke kita, ke masjid. Ini semua masjid di muka bumi ini. Jamaah titipkan duit. Duit yang dititipkan oleh jamaah untuk AC. Kira-kira boleh tidak kita gunakan untuk bersihin karpet? Haram, Pak, haram. Sampai kita tanya, maaf, AC-nya sudah diperbaiki. Duit ini kalau kita gunakan ke AC sia-sia, boleh tidak kami gunakan untuk yang lain? Kata jamaah yang berinfak tadi, boleh, silakan, baru boleh. Atau jamaahnya bilang begini, saya titipkan duit infak sedekah ini, terserah pengurus masjid mau ngapain. Kalau terserah pengurus masjid mau ngapain, dibuat untuk makan bersama, boleh nggak? Boleh, tak ada masalah. Itu tergantung pengurus masjid. Mau ditahannya, mau dipakainya untuk keperluan masjid masanya, itu silakan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Haruskah uang tersebut habis semua? Tak harus. Tergantung pengurus masjid. Karena akad yang kita berikan di awal itu, berarti kalau pengurus masjidnya itu melakukan untuk perbaikan tertentu, kira-kira amanah atau tidak itu? Amanah. Persoalannya lain lagi kalau dipakai pribadi oleh pengurus untuk bayar hutang diri dia. Pakai dulu ya duit ini, nanti saya ganti. Ini tidak amanah. Duit anak yatim, duit masjid, duit apapun yang ditanamkan di dalam masjid nih, jangan coba-coba dipakai untuk pribadi. Itu tidak amanah namanya. Itu masalah itu, masalah. Pertanyaannya, ada ndak ustadz-ustadz yang membolehkan? Kita tidak bicara ustadz. Ada ndak ulama yang membolehkan memakai duit sesuatu yang diinfakkan baik anak yatim, duit infak sedekah, kemudian kami ganti belakangan ustadz? Sejauh jamaah tidak tahu, hukumnya haram. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga tidak bisa sembarangan kita pakai duit itu. Kecuali Bapak Ibu, Ramadan itu biasanya jamaah banyak. Jamaah banyak malam hari. Ini duit kemarin kami pakai untuk kegunaannya membeli alat-alat untuk kebersihan kamar mandi. Yang semestinya dipakai untuk ini, kami arahkan ke situ. Jamaah bilang tidak ada masalah. Oh, selesai urusan itu. Selesai. Jadi pahami Bapak Ibu ya, itu yang disebut dengan amanah. Jadi amanah itu sederhana tapi berat. Sangat berat sekali, sangat berat sekali. Makanya kadang saya bingung, Pak, kenapa orang kok ada rebutan jadi ketua masjid gitu loh. Rebutan orang mau jadi ketua masjid itu. Dulu tak ada yang mau. Sampai susah sekali mau jadi ketua masjid, susah. Sekarang jangankan susah, yang ngantri banyak. Yang ngantri mau jadi ketua masjid itu banyak. Mungkin di sini tidak, tapi di tempat lain itu banyak, Pak, yang mau ngantri jadi ketua masjid itu. Kenapa rebutan? Apa masalahnya? Kok bisa rebutan? Dikiranya jadi ketua masjid itu bisa kaya. Ini bukan persoalan kaya, Pak. Jadi ketua masjid itu bisa jadi tekor, ya bisa jadi juga sebaliknya kan. Jadi kalau mengharapkan kaya jadi ketua masjid, ya jangan. Itu sama saja dengan, mohon maaf, penyimpangan amanah. Kembali kepada poin tadi. Maka kata Nabi, di akhir zaman tuh begitu deh. Banyak sekali para pengkhianat itu banyak. Makanya ada, ini kita ambil contoh misalkan kasus Yakul misalkan, Khalil, siapa namanya? Yakut. Ya ini kita sebut aja apa? Ini kan sudah umum, bahasa ini sudah umum. Kayak Yakut begitu misalkan. Itu kan pengkhianat nggak tuh? Itu pengkhianat negara itu. Itu bukan hanya pengkhianat negara, Pak. Itu pengkhianatan terhadap agama dan sangat berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, berapa banyak manusia yang tersiksa dengan kasus kuota haji itu, yang harusnya dia dapat haknya untuk berangkat, dijualnya ke orang lain. Kan kacau tuh, dengan harga yang fantastis, Pak. 2 triliun duit itu semua. Coba bagi 2. Astagfirullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah gitu. Tapi kan kayaknya sih enggak sendiri itu. Kalau sendiri kan sayang.
Cuman yang masuk nggak tahu, bisa sendiri atau rame-rame, itu kita nggak tahu juga gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kasus Menteri Agama sebelumnya, pokoknya yang sebelum-sebelumnya lah gitu, korupsi Al-Quran. Nah, coba bayangkan tuh, itu pengkhianat gitu, pengkhianat semua itu Pak. Makanya jangan sesekali kita berani mengkhianati orang. Masalah kita sekarang memang itu. Kenapa Ustadz kok banyak sekali manusia pengkhianat sekarang? Kita tidak bisa katakan mengapa, karena itu sudah sunnatullah, artinya Nabi sudah katakan dan pasti terjadi akan banyak manusia-manusia pengkhianat di akhir zaman. Yang harus dijaga itu diri kita, apakah kita menjadi pengkhianat atau tidak, itu menjadi masalah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, kondisi dunia nih di akhir zaman itu semuanya pengkhianat. Mayoritas banyak pengkhianatnya, paling banyak munafiknya. Di tengah banyaknya munafik dan pengkhianatan itu, ada satu sikap yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman. Apa itu? As-sabru 'alal khiyanati, bersabar atas pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia. Itu ketika sudah semuanya berkhianat, sudah susah kita mencari yang jujur tuh siapa, yang amanah tuh siapa, susah sangat susah sekali. Maka kalau bisa yang hadir ini jangan sampai kita jadi pengkhianat. Kitalah yang menghidupkan suasana itu, yang mengganti suasana itu, yang para pengkhianat itu yang harus kita ganti. Kadang Bapak Ibu susah karena memang lingkungan. Apa maksud Ustadz lingkungan? Ya lingkungannya ya itu tadi. Kalau sudah berada di lingkungan pengkhianat ini susah juga. Saya agak teringat dengan perkataannya Mahfud MD itu, malaikat aja masuk sini bisa jadi iblis kata dia. Itu kan pernyataan yang bingung kita itu, antara serius atau main-main gitu. Apa maksudnya itu? Ketika beliau mengatakan malaikat aja yang masuk bisa jadi iblis. Paham maksudnya Bapak Ibu? Siapapun orang yang beriman yang kuat masuk ke dalam itu pun bisa. Itu bahasanya. Pun bisa tergelincir dalam pengkhianatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kembalikan. Dasarnya adalah kita itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tidak dibenarkan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah khianat itu bagian daripada dosa besar? Imam Zahabi dalam kitabnya Syamsuddin Az-Zahabi, judul kitabnya Kabair. Kabair itu artinya dosa besar. Apa kata Imam Az-Zahabi? Masuk dalam kategori dosa besar. Pengkhianat itu masuk dalam kategori dosa besar. Orang yang berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya itu dosa besar. Kita ambil contoh. Ada orang tidak sholat, khianat dia sama Allah dan Rasulnya. Kira-kira meninggalkan sholat itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Orang tidak mau membayar zakat, dosa besar atau dosa kecil? Orang tidak mau berpuasa, tahu dia kewajiban puasa, dia tidak berpuasa, dosa besar atau dosa kecil? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu masuk dalam pengkhianatan. Berkhianatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira berat apa tak berat tuh? Jadi yang kita bingungkan, mengapa orang berlomba-lomba ingin mencari amanah, sementara potensi penyimpangan penyimpangan amanah tersebut besar, dan potensi menjadi orang yang amin itu jaga sulit, karena bisikan kiri dan kanan, depan belakang. Dia harus istiqamah melawan sistem yang terbentuk. Jadi istilahnya begini, sistem ini dibentuk menjadi para pengkhianat semua. Jadi sistem ini dibentuk sebagai seorang pengkhianat. Jadi dalam lingkaran pengkhianatan gitu, muncul Bapak Ibu satu orang muncul di tengah-tengah itu yang sangat amanah gitu. Kira-kira yang semua ini, yang para pengkhianat ini jadi amanah, atau yang amanah satu orang ini jadi pengkhianat? Ini lingkaran pengkhianat semua. Datang satu orang baik, masuk dia dalam lingkaran pengkhianat tadi. Kira-kira
yang satu orang ini, yang amanah ini jadi pengkhianat, atau para pengkhianat ini jadi amanah? Itu tergantung lagi sudah. Tergantung kekuatan. Tergantung kekuatan dan usaha. Kalau kuat dia, Nabi misalkan. Nabi karena dia Nabi Ustaz. Ya, kita paham juga kalau itu Nabi. Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Semuanya mayoritas pembenci Islam. Maka Islam minoritas. Minoritas berada di antara makhluk yang mayoritas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi apa? Apakah Nabi merubah semua orang kafir Quraisy itu menjadi muslim, atau Nabi berhijrah bersama para kaum muhajirin? Hijrah. Yang pertama Nabi suruh para Ja'far bin Abi Thalib membawa rombongan hijrah ke Habasyah, Najasyi, Raja Najasyi. Yang kedua hijrahnya Utsman ibn Affan bersama para sahabat ke Madinah. Jadi Utsman ibn Affan sudah duluan hijrah dia, baru Nabi belakangan. Kemudian Darurat Nabi datang dengan rombongan yang lain. 3 kali hijrah. Ada 3 kali hijrah. Pertanyaannya adalah, apakah orang kafir Quraisy langsung masuk ke dalam Islam semua? Tidak. Apakah Nabi bisa merubah mereka? Tidak. Maka salah satu cara Nabi agar orang-orang yang sudah masuk Islam ini bertahan dan tidak terkontaminasi kepada kembalinya mereka ke jahiliyah, hijrahlah. Sama Pak, sama. Kalau dalam lingkaran para pengkhianat cuma ada 2 kemungkinan. Kalau kita tidak mampu merubah mereka menjadi amanah, maka kita yang harus keluar daripada lingkaran tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak keluar, kita yang jadi pengkhianat. Itu jelas itu. Makanya istilah hadis Nabi itu jelas. Kata Nabi, duduk dengan orang penjual parfum, kecipratan wanginya. Duduk dengan peminum khamar, 1 tidak minum, 2 masih belum minum, 3 masih belum minum, 10 kali kita duduk di situ, jangankan minum, kita jadi penjualnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kemungkinan itu terjadi. Maksudnya apa? Dalam lingkup kehidupan kita keseharian itu ada beberapa kemungkinan. Maka Bapak Ibu, kemungkinan itu apa? Kalau kita tidak mampu merubah pengkhianatan yang dilakukan oleh masyarakat, setidaknya kita menjadi orang yang, mohon maaf, meminimalisir ke pengkhianatan tersebut. Itu tugas kita Pak, tugas kita bersama. Ustaz, di lingkung kami ini misalnya contoh saja, jangan dibawa serius. Contoh di lingkungan kami ini Ustaz, banyak pengkhianatnya. Kalau kita mampu merubah sikap itu, kalau kita mampu, dia memang merubah ini perlu kelompok, tidak sendiri. Kalau sendiri kita nggak kuat. Kita ambil contoh, sekarang itu banyak sekali pengkhianatan yang terjadi di muka bumi ini. Saya tak katakan Indonesia ini berkhianat kepada Palestina, tidak. Saya tak katakan demikian. Tapi yang kita khawatirkan, kita terjebak dalam pengkhianatan terhadap saudara kita sesama muslim. Dengan kasus BOP, tahu Bapak Ibu BOP ya, Board of Peace, perdamaian untuk Palestina dengan Israel. Yang kita khawatirkan, kita terjebak dalam pengkhianatan terhadap sesama saudara muslim. Itu yang kita khawatirkan Pak, yang kita khawatirkan di situ. Nah ini kan kondisinya dunia global Pak, benar. Apalagi dalam lingkup yang kecil. Di sisi mata dunia hari ini pengkhianatan itu sudah merajalela. Maka ketika kita bawa ke dalam kasus yang ruang lingkupnya yang lebih kecil, itulah yang menjadi persoalan kita, bahwa kehati-hatian terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Aman? Masih aman? Baik. Tidak ada yang tersinggung kan? Jangan sampai tersinggung Bapak Ibu, bahaya nih. Tak balik saya nanti. Baik, bahaya khianat. 1, masuk dalam kategori nifaq, munafik. Ayatul munafik salasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi dalam hadisnya Abu Hurairah itu, ayatul munafik 3. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khan. Bicara dia dusta, berjanji dia ingkar, dikasih amanah dia dusta. Sekarang kita perhatikan.
Berapa banyak orang-orang yang bersumpah atas nama Allah? Berapa banyak orang-orang yang bersumpah atas nama Allah? Kami akan menjunjung tinggi agama dan nilai-nilai agama. Kami akan membuat mensejahterakan, menjunjung tinggi, mengangkat derajat masyarakat. Duduknya hilang semua. Ya, tapi saya tak kata mereka pengkhianat ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang khianat itu no iman, tidak punya iman. La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Kata Nabi dalam hadisnya itu, tidak termasuk orang beriman yang tidak amanah. Tidak amanah berarti khianat. Tidak amanah berarti khianat. Kata Nabi, tidak beriman seseorang itu kalau dia menjadi seorang pengkhianat. La imanalah. Parahnya lagi kata Nabi, kalau ada yang sebanding dan sama dengan perbuatan tersebut, la dinalah, kata dia. Dia tak punya agama. Makanya Bapak Ibu, agama itu disebut oleh Nabi dalam hadisnya itu nasihat. Ad-din an-nasihah. Itu Imam Nawawi merangkum itu di dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Ada 40 hadis Imam Nawawi itu dirangkum di situ. Ini adalah akhlak mahmudah. Jadi amanah itu masuk dalam kategori akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Lawan akhlak terpuji itu namanya akhlak al-mazmumah, akhlak yang tercela. Amanah terpuji, khianat tercela, mazmumah itu tercela. Baik, jadi la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak punya iman seseorang itu kalau dia berkhianat. Berarti Ustaz, orang-orang koruptor yang sholat itu tidak punya iman. Kalau dia punya iman, dia nggak mungkin korupsi, itu mesti. Paham itu Bapak Ibu ya? Bisa kita pahami ya? Misal kita contohkan korupsi MBG misalkan, kalau ada yang korupsi MBG misalkan, itu mesti tidak punya iman. Apalagi kalau korupsi dana bantuan sosial, bansos misalkan, kalau mereka korupsi, berarti la imanalah, tidak punya iman mereka. Tapi Ustaz, mereka sholat Ustaz. Sholat itu belum tentu menjadikan tolak ukur dia sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu sholatnya gimana. Banyak orang sholat pencitraan itu banyak. Bapak Ibu tidak perlu sebut itu banyak. Kita besok kalau mau lihat orang-orang yang sholatnya pencitraan, tengoklah ketika pilkada, pilpres, pileg, banyak sekali. Yang tak pernah sholat pun bisa masuk masjid. Coba bayangkan tuh. Yang tak pernah sholat aja bisa masuk masjid. Bayangkan itu. Ini ada kasus Pak, ini kasusnya fakta nih, nyata. Karena ini di tempat saya. Kasusnya di tempat kami. Jadi ketika mau pemilihan ketua masjid, itu makhluk-makhluk yang tidak pernah ke masjid itu penuh masjid itu Pak. Saya bilang, ini kok orangnya ada semua, padahal tidak pernah ke masjid. Setelah pemilihan tidak ada orang itu lagi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi jangan dikira orang-orang yang masuk ke masjid itu belum tentu tidak korupsi, tidak berkhianat, belum tentu Pak. Makanya tolak ukurnya adalah, ya memang salah satunya adalah memang sholat. Tapi sholatnya yang seperti apa? Nah sekarang saya lihatin Bapak Ibu, sholat itu banyak macamnya Bapak Ibu. Kita ambil contoh ya. Allah bilang dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ada orang sholatnya main-main. Bapak Ibu tahu enggak ayat itu untuk siapa? Ayat itu untuk orang munafik. Sholatnya main-main. Main-main di sini itu diartikan panjang. Apa maksudnya main-main itu? Satu, dia sholatnya bukan untuk Allah. Makna pertama. Yang kedua, dia sholat masuk ke dalam masjid itu bukan untuk Allah, tapi untuk pamer, untuk unjuk, untuk bermegah-megahan. Itu Nabi sebutkan dalam hadisnya, yadkhulunal masajida wa la yusalli fihi bal yatabaha, gitu deh. Dia masuk ke dalam masjid bukan untuk Allah, bukan untuk sholat, tapi untuk bermegah-megahan, untuk pamer dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai ibu-ibu masuk ke masjid bawa emas, sengaja disingsingin tangan sini, Allahu Akbar, biar nampak orang emas di tangannya kan. Nah, itu sama saja itu. Nah, itu contoh. Tapi kan tidak ada ibu-ibu yang begitu. Tidak ada satu atau tidak ada dua, kita nggak tahu juga. Itu yang kedua. Jadi la imana liman la amanatalah, wa la dina liman la ahdalah. Yang kedua. Sekarang yang ketiga,
Orang yang khianat adalah calon penduduk neraka. Nah, ini saya kasih tahu, penghuni neraka itu kita ambil nerakanya yang paling sadis, namanya neraka jahanam. Jadi 8 pintu neraka itu, 8 pintu neraka. Bapak dari pintu semua neraka itu satu aja bapaknya, jahanam. Jahanam. Nah, penghuni neraka jahanam itu setidaknya ada 3. Satu, orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Orang munafik itu nerakanya jahanam. Yang kedua, dalam ayat yang di dalam Al-Quran juga kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di kerak-kerak buminya itu. Tahu Bapak Ibu, kerak-kerak neraka, bukan kerak bumi ya, kerak neraka. Jadi yang menjadi bahan bakarnya neraka itu apa? Manusianya itu. Kira-kira sadis atau tak sadis itu? Jadi sesekali perlu dikasih tahu gambaran neraka jahanam itu bagaimana, biar agak takut kita sedikit. Tapi bukan kepada yang tua-tua, yang muda-muda. Kenapa begitu? Biar yang muda-muda. Yang muda-muda sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, inilah mungkin akibatnya tidak pernah kita sampaikan persoalan neraka kepada mereka. Berarti mereka nggak takut, jadi mainan dia. Bro, saya sedang di neraka nih, ternyata nggak panas-panas banget gitu ya. Masih ingat itu Bapak Ibu? Itu viral videonya itu. Coba bayang, Tuhan aja jadi gitu kan ya, neraka jadi main kan ya. Bayangkan tuh manusia sekarang ya, neraka diajak main. Tapi yakinlah orang-orang seperti ini, kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, mereka akan menjadi penghuni neraka. Dan neraka yang akan mereka tempati adalah neraka jahanam. Mempermainkan dan menentang Tuhan. Sama Pak, pengkhianat-pengkhianat itu para pengkhianat-pengkhianat itu menentang Tuhan dia. Coba Bapak Ibu bayangkan, 298 triliun, salah 920 terbalik, terserahlah pokoknya, entah 200 entah 900 triliun yang dia korupsi itu tuh pengkhianatan besar itu. Bukan hanya kepada negara itu, bukan hanya kepada masyarakat, kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang pengkhianatan yang paling berbahaya, itu adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah sebut wala takhunullah war rasul. Baik, inna aradna al-amanah ala samawati wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab itu, salah satu kategori orang-orang pengkhianat itu zaluman jahula, orang zalim yang bodoh. Jadi orang zalim, tapi Ustaz, dia tidak bodoh Ustaz, cerdas dia. Inilah masalahnya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, kenapa banyak orang-orang itu berkhianat? Apa sebab mereka berkhianat? Itu yang paling penting untuk kita pahami. Apa sebab orang berkhianat? Saya tanya Bapak Ibu, apa sebab orang berkhianat? Apa Bapak Ibu sebab orang berkhianat itu? 1, 2. Salah satu sebab orang berkhianat itu adalah tidak punya iman. Tidak punya iman. Yang kedua, cinta terhadap dunia. Yang ketiga, ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu, itulah dia penyebabnya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ustaz, pertama maju Ustaz, 3 tahun pertama amanah sekali dia Ustaz. Tiba-tiba di 2 tahun terakhir sebelum akhir kepemimpinan dia, berubah dia menjadi pengkhianat dia Ustaz. Ya sudah terasa dia nikmat duit itu tadi. Jadi ya susah, memang susah itu. Termasuklah salah satunya Bapak Ibu, pengkhianat itu adalah orang-orang yang menyalahgunakan amanah. Berarti jual beli jabatan itu pengkhianatan. Pengkhianatan jual beli jabatan itu. Ustaz, banyak yang tersinggung Ustaz, semoga dia tobat. Harus begitu Bapak Ibu, karena memang kalau kita tidak ingatkan, hukum yang tidak mengingatkan juga dosa. Yang tahu, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami Bapak Ibu, ada pelaku kemungkaran dan kemaksiatan, Bapak Ibu diam, apa hukumnya? Dosa. Ini khusus buat Pak RT, Pak RW misalkan. Di samping di tempat RT RW tersebut ada orang-orang yang melakukan perbuatan zina misalkan. Contoh,
Ada janda tidak punya suami, jelaslah janda tak punya suami, jelas. Kalau janda punya suami itu bukan janda namanya. Ada janda bolak-balik di situ laki-laki, tidak ada surat keterangan suami atau apa. Itu kalau RT RW-nya diam, itu satu kampung bisa dilaknat itu. Satu kampung dilaknat Allah, Pak. Artinya apa? Itu artinya apa? Perhatian muslim sesama muslim. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengingatkan orang yang salah, sementara ada orang melakukan kesalahan, kita tidak ingatkan, sementara kita tahu kebenaran itu, hukumnya dosa. Jadi Ustadz menasehati orang, mengingatkan orang, hukumnya apa? Wajib. Kita ambil contoh ya, Bapak Ibu dari rumah ke masjid, sedang ke masjid, nengok tetangganya sedang main batu domino di warung kopi sambil jongkok, tak sambil apa terserahlah. Azan berkumandang, main masih jalan. Bapak Ibu datang ke situ, bro, kalau mati masuk neraka loh, gituin Pak, biar sekali-sekali sadar dia. Tapi marah dia Pak Ustaz. Lebih baik dia marah daripada tidak kita ingatkan sama sekali. Tapi kalau bisa dengan cara yang baik, itu lebih baik daripada batu domino melayang. Ayo bang, kita ke masjid. Ayo bapak-bapak, kita ke masjid. Jangan juga nongkrong, ini udah maghrib, jangan nongkrong dulu. Nanti setelah sholat mau nongkrong lagi. Jangan juga kalau bisa. Tapi kalau memang mau begitu pun tak ada masalah. Kadang Bapak Ibu di samping masjidnya main batu dominonya, judinya samping masjid. Nah, ini masalahnya. Di samping masjid justru dijadikan ladang jual beli narkoba, judi, di situ pula segala macamnya. Ini butuh perhatian. Jadi kalau kita acuh dengan keadaan, dengan kemungkaran, maka wajar kalau kemungkaran itu merajalela. Kita ambil contoh. Dulu kan Indonesia ini pengennya para koruptor itu ditembak mati atau potong tangan. Kalau Anies Baswedan pengennya dimiskinkan. Jadi orang-orang koruptor ini dimiskinkan. Itu sebenarnya konsepnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu, pada masa Nabi Yusuf itu, kepemimpinan Nabi Yusuf ketika menjadi penasehat kerajaan Mesir ketika itu, oleh Nabi Yusuf itu, orang kaya dimiskinkan, orang miskin dikayakan, biar tahu rasa dia. Rasa. Jadi ketika ngantri panjang sembako, itu salah satu yang ngantri itu adalah orang kaya yang dulu pernah berbuat zalim terhadap orang miskin. Itu penting, Pak. Itu salah satu konsepnya Anies Baswedan. Nah, dulu pernah ada terjadi tembak mati, koruptor tembak mati, potong tangan. Makanya Bapak Ibu, Indonesia menolak namanya hukum potong tangan. Tahu alasannya apa? Biar korupsinya merajalela. Nah, sekarang apa ternyata? Mohon maaf, hampir sulit kita temukan yang tidak. Itu dia. Bayangkan siapa yang masuk penjara itu, yang sudah lama itu, orang Pekanbaru sini ya. Keluarganya siapa tuh? Nasrudin. Siapa Nasrudin? Siapa? Nazarudin. Staf biasa tapi duitnya melimpah, tak ada serinya. Nah, coba bayangkan tuh. Jadi yang koruptor itu bukan hanya yang atas saja, bawah juga bisa. Yang penting kita kerjasama bro, bagi-bagilah kan gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini yang disebut dengan struktur. Itulah pengkhianatan itu, kalau sudah terstruktur dia sulit bagi kita untuk membersihkan. Artinya Bapak Ibu, kita yang harus punya perhatian terhadap kondisi-kondisi kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, sebagai nasihat bagi kita semua, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama, orang yang tidak berkhianat itu adalah akhlak mahmudah. Jangan kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang dikatakan Nabi sebagai penghuni akhir zaman, para pengkhianat dan orang-orang munafik. Yang kedua, orang pengkhianat itu masuk dalam kategori dosa besar dan munafik. Salah satu penghuni akhir zaman selain dari orang kafir adalah orang munafik. Yang ketiga, salah satu perbuatan yang baik ketika berhadapan dengan orang-orang pengkhianat ini, jika semua pengkhianatan itu sudah nampak, maka bersabarlah alal khianati, atau beruzlahlah. Arti beruzlah itu kita memisahkan diri daripada para pengkhianat-pengkhianat tersebut. Yang ketiga, yang keempat, lakukanlah sebaik mungkin amanah yang kita berikan. Orang yang berpegang teguh dengan amanahnya itu adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu,
Orang yang mati dalam keadaan memegang amanah, dia mati dalam keadaan kemuliaan. Jadi jangan sia-siakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun kita mati dalam keadaan memegang kemuliaan, mati dalam memegang amanah, kejujuran, mati dalam keadaan mulia. Akramahullahu ta'ala bimautihi. Maka Allah memuliakan dia dalam kematian dia, menjadi orang yang mulia, dan kelak akan diingat sepanjang zaman. Dia sama-sama diingat. Yang pengkhianat juga diingat, yang baik juga diingat. Cuma Bapak Ibu pilih mana, diingat baik apa diingat buruk. Nah, kalau Bapak Ibu mau diingat buruk, ya tobat. Itu yang paling penting untuk kita buat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah.